Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman keliling Canva. Untuk teman-teman yang baru gabung, baru mendownload Canva, silakan login dulu, bisa melalui email biasa, melalui Google atau melalui Facebook. Nanti dipilih aja masuknya mau lewat mana. Kemudian jika sudah login, ini adalah tampilan awal Canva. Jadi di bagian atas sini ada for you, ada social media, ada presentasi, print, video, marketing, office, dan lain sebagainya tuh. Jadi apa sih isi social media? Social media ini berarti isi desain untuk Instagram post, Facebook, Instagram story, WhatsApp status, dan lain sebagainya. Nanti ada kategorinya di atas kan. Kalau kita pencet presentasi, apa sih yang keluar? Oh, presentasi, talking presentation gitu. Print, untuk kartu bisa di print, bisa ngeprint langsung dari Canva juga tapi berbayar. Kemudian video tuh. Dan di sini juga udah disediakan ukurannya. Misal untuk Instagram post, nah ini ukurannya kayak gini, ini udah masuk ke Instagram post begitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya ukuran khusus, teman-teman bisa pakai ini tanda plus warna ungu yang ada di pojok kanan bawah di atas menu. Nah ini diklik, kemudian teman-teman pilih custom size. Nah ini misal mau satuannya pixel, inci, milimeter, atau sentimeter, tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke template. Nah, Canva ini identik dengan template. Template di Canva ini banyak banget dan macam-macam kategorinya. Kita tinggal pilih aja yang Instagram post kalau mau nih, see all. Nah kalau mau bikin mulai dari nol, kita pencet yang blank, yang kosong ini kita pencet, lalu kemudian kita desain sesuai dengan keinginan kita. Atau kalau misalnya mau pakai template, bisa langsung aja ke template yang tadi. Sebentar, agak loading Canva-nya. Nah, di sini bisa pakai template. Template ini bisa diganti-ganti tulisannya, gambarnya, aksesorisnya begitu. Kalau misalnya teman-teman masih pakai Canva yang free, ini banyak banget pilihan yang free dan bagus-bagus banget. Tuh. Ya kan, free. Nah, kalau yang ada mahkotanya biasanya itu pro dan itu berbayar ya kan. Berbayar. Oke, ini banyak banget yang free nih tuh. Jadi teman-teman bisa berkreasi semau teman-teman, sepuas teman-teman. Misal kita mau bikin Instagram story, misal pakai ini. Nah nanti fotonya bisa diubah tuh, fotonya bisa diubah, bisa dengan cara diklik, kemudian ini di sini ada replace ya kan. Nah diganti, kita pilih gambar yang ada di galeri kita misalnya. Jadi di bawah ini kita pencet yang galeri, atau di bagian upload ini kita upload media, kemudian kita pilih gambarnya yang mau kita upload. Nah misal ini tuh, udah masuk dia. Atau bisa langsung dari galeri. Dari galeri pilih folder yang mau kita upload begitu. Atau mau pakai foto yang ada di Canva juga bisa. Misal mau pakai foto muslimah, nah di sini ada foto-fotonya. Kita cari aja yang free gitu kan. Kalau emang nggak ada yang free ya kita
bisa pakai foto yang ada di galeri kita begitu. Terus kemudian untuk tulisannya bisa kita ganti dengan cara kita edit. Kemudian nah, bisa diganti, bisa digeser, bisa diubah juga warnanya. Misal teman-teman mau pakai warna yang lain gitu kan. Nah, ini juga bisa diubah, diedit dulu, kita ganti. Nah, kemudian kalau mau diganti warnanya, nah ini di color. Oke, begitu. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan elemen, bisa di fitur elemen ini di bawah. Kita cari, misalnya teman-teman mau cari bunga. Nah, ini di sini ada kategorinya, di atas nih ada all, ada fotos, ada graphics, ada video, ada audio. Jadi kalau misalnya kita mau gambar yang unyu-unyu gitu, kita pilih yang grafik aja. Begitu. Itu foto, nanti keluarnya foto-foto, video juga keluarnya video-video. Begitu. Itu jika kita menggunakan template. Oke, kemudian kita kembali lagi. Nah, tadi kan di home ya, di berandanya kita. Nah, di sini tuh banyak banget, emang tuh banyak banget tuh. Ada resume, ada poster, ada wallpapers, ada sertifikat, presentasi, menu, dan lain sebagainya. Kadang teman-teman juga perlu menuliskan aja kalau misalnya emang susah dicari gitu kan. Misalnya kita mau cari label. Nah, cari aja di sini label tuh. Label. Nah, keluar dia berserta template-templatenya, dia keluar gitu. Tinggal cari aja di papan pencarian gitu. Kemudian bagian bawah ini ada fitur designs. Ini adalah desain yang udah kita buat gitu. Masuknya di sini. Kemudian di sini ada menu. Menu ini isinya ini share with you. Ini kalau misalnya kita punya tim dan desain tim ini di share sama kita, dan masuknya ke sini. Kemudian brand kit ini bisa dipakai kalau kita menggunakan Canva Pro. Nanti kita bisa memasukkan warna-warna favorit kita bisa memasukkan tulisan favorit kita gitu kan. Kemudian kita juga bisa upload font gitu. Ini kalau untuk pengguna Canva Pro. Untuk yang nggak pro gimana? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Untuk pro atau tidak pro, ketika kita membuat sebuah desain, kita fokus untuk agar audiens itu tahu apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi nggak usah terpaku pada pro atau tidak pro-nya. Kemudian tadi di menu. Nah, ini ada content planner juga dia untuk Canva yang pro. Nah, ini all your folders. Di sini bisa lihat semua desain kita, semua yang kita suka. Nah, ini fitur likes ini, misal nih kita pakai, nah kita mau pakai sebuah elemen, elemen ini cantik gitu kan. Nah, kita klik elemen itu, kemudian di bagian bawah kita geser sampai kita bertemu dengan huruf I yang tulisnya info. Nah, ini kita klik, kemudian kita add to likes. Nah, diklik, nanti dia muncul di folder likes yang ada di menu tadi. Nah, kita cek ya, di all your folders ini kita klik likes-nya. Nah, elemen ini udah ada di folder likes, dan ini bisa memudahkan kita tanpa harus mencari lama apa yang mau kita pakai gitu kan. Misal kita mau bikin desain nih, aku kayaknya mau pakai
elemen yang itu deh gitu kan, misalnya kita mau bikin yang baru nih. Nah, daripada susah mencari, kita langsung aja ke ini, ke fitur likes di bawah, klik. Nah, muncul deh tuh elemennya. Oh ye, kita mau pakai ini, oke, gitu kan. Nah, begitu. Itu fungsinya tombol likes dan fungsi dari folder likes. Itu memudahkan kita mencari sebuah elemen yang kita suka, yang sudah diberi like. Kemudian di menu ini ada, nah ini upload, ini berarti yang tadi udah kita upload kan, foto-foto yang kita upload. Nah, masuk juga di sini begitu. Oke. Sekarang cara untuk menyimpan file. Nah, misalnya ini kalau sudah fix ini desainnya seperti ini, oh saya suka desain ini, oke, saya suka desain ini, saya mau simpan, oke, yuk kita simpan. Kita pakai tanda panah yang ke atas. Kenapa nggak tanda panah yang ke bawah? Karena kalau tanda panah yang ke bawah itu dia tersimpan sebagai JPEG. Kalau yang tanda panah ke atas kita bisa milih save as, kemudian kita pilih yang PNG ini. Nah, kalau yang di tanda panah ke bawah tadi itu dia langsung format sebagai JPEG biasanya. Nah, ini kalau udah, kemudian kita download. Oke. Atau mau teman-teman langsung share gitu ke WhatsApp misalnya. Nah, nih dia langsung terkirim ke WhatsApp. Begitu. Itu cara mendownload. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini kalau kita mau bikin page baru, klik aja tanda plus atau kita bisa geser seret. Nah, tuh. Itu bisa langsung muncul halaman baru. Ini delete page, duplikat ini untuk menduplikat, misal kita pakai ini ya. Nah, kita klik elemen subscribe ini, kemudian duplikat, dia jadi double. Sebagian elemen bisa diubah warnanya seperti ini tersedia pengubahan warna. Misal ini mau kita ganti jadi warna ungu, kemudian abu-abunya kita ganti warna putih, atau merahnya kita jadiin warna hitam gitu. Nah, itu terserah teman-teman, nanti bisa improvisasi sendiri ya. Kemudian ketika kita masih klik elemen ini, nanti ada crop ini untuk memotong. Untuk misal kita mau pakai ininya doang atau mau pakai tulisannya doang, kita bisa potong. Nah, begitu. Kemudian flip ini untuk membalikan, flip horizontal, balik kayak gini, vertikal begini. Nah, kemudian animate ini untuk animasi. Nah, ini nanti kalau misalnya kita pakai animasi, kita simpan dalam format MP4 begitu. Kemudian ada transparansi, ini untuk mentransparankan. Nah, tuh gitu ya. Posisi dia mau di mana, di atas, di bawah, di tengah, yang tengah benar tengah, kanan, kiri gitu. Kemudian nudge ini geser, jadi dia bisa menggeser sedikit demi sedikit tuh. Kadang-kadang kan ada yang nggak bisa tuh digeser, tapi
ngepas gitu kan, nggak bisa. Nah misal kita mau di sini tapi agak ke kanan dikit, tapi kok nggak bisa, ini kok terlalu besar gitu kan, kita bisa pakai fitur geser ini. Nah tuh digeser. Oke. Kemudian ini untuk info, oh ini namanya, nama elemennya ini subscribe, red button on right background, bla 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 gitu kan. Nah kalau mau tambah ke likes, kita klik likes-nya. Kemudian komen ini kalau kita punya tim, kita bisa mention teman kita gitu untuk melihat. Kemudian link, nah ini link juga bisa dipakai, misal www.youtube.com. Nah jadi nanti ketika kita mau link ini aktif, kita harus simpan menggunakan format PDF begitu. Kalau nggak pakai PDF, link itu nggak aktif. Ini sementara masih pengenalan fiturnya, jadi untuk fungsi detailnya itu belum saya sampaikan di sini begitu. Kemudian untuk yang ini adalah lock ini untuk mengunci, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Oke, begitu ya. Nah kemudian untuk latar belakang, tadi kan elemennya yang kita klik, nah sekarang halamannya yang kita klik. Ini nanti bisa diganti, bisa dihapus, bisa diganti juga warnanya, bisa dianimasikan juga. Nah begitu. Oke. Nah untuk titik 3 yang di atas ini ada scrolling view, jadi dia nanti ke samping begitu, nggak ada tampilan di bawahnya tadi ya, yang tadi kan saya pakai thumbnailnya. Nah jadi kelihatan halamannya begitu. Kalau grid dia show margins, ini untuk garis yang tadi, nah garis putus-putus ini. Kemudian ini show print bleed, ini batas untuk ngeprint. Kemudian save to folder, show comment. Nah ini beberapa fitur yang udah saya jelaskan tadi juga begitu. Oke, sepertinya cukup untuk pengenalan Canva pemula begitu. Silahkan dicoba teman-teman berkreasi dengan desain atau dengan template yang udah ada. Silakan teman-teman membuat desain sesuai dengan keinginan teman-teman dan sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.